Episode 2396-2400. Ekspresi Ratu Putri Duyung berubah, dan dia secara refleks mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Raja Naga. Meskipun dia berbicara dengan cara yang agak ambigu, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Makna yang disampaikan Raja Naga sangat jelas. Menjadikan monster asing sebagai musuh adalah risiko besar baginya. Ia butuh alasan untuk mengambil risiko ini, yaitu dirinya. Jika dia menikahinya, barulah ia akan punya motivasi yang cukup untuk menghadapi semua ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit marah ketika menyadari hal-hal ini. Raja Naga, aku datang ke sini bukan untuk alasan pribadi, melainkan untuk masa depan seluruh ras samudra. Bagaimana kau bisa mengungkit hal seperti itu sekarang? Bukankah perilaku Raja Naga agak kurang ajar? Wajah Raja Naga menjadi gelap. Tepat saat itu, ajudan kepercayaannya, Menteri Kura-Kura, berkata sambil terkekeh. Ratu berkata bahwa ini demi masa depan ras laut, bahwa ini dilakukan demi semua orang, tetapi pernahkah kau pikirkan berapa banyak risiko dan pengorbanan yang harus dihadapi Raja Naga kita? Kami hanya meminta Ratu untuk mengorbankan sedikit kebebasan pribadinya. Lebih jauh lagi, menikahi Raja Naga adalah hal yang didambakan banyak wanita bahkan dalam mimpi mereka, jadi bagaimana itu bukan kebahagiaan tersendiri? Ratu hanya perlu menyetujui hal kecil untuk menyelamatkan nyawa makhluk yang tak terhitung jumlahnya, namun kesepakatan seperti itu belum tercapai. Itu bisa dianggap agak munafik, bukan? Teguran langsung dari Menteri Kura-Kura membuat ekspresi Ratu Putri Duyung berubah beberapa kali. Dia tahu bahwa dia sedang menggunakan tipu daya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalasnya saat ini. Tepat saat itu, Raja Naga berkata, "Menteri Kura-Kura, jangan bicara omong kosong." Keyakinan Ratu Putri Duyung itu luhur dan karakternya mulia. Bagaimana mungkin dia adalah tipe orang yang kamu bicarakan? Menteri Kura-Kura segera membungkuk dan meminta maaf. Teguran Raja Naga memang pantas. Menteri yang rendah hati ini kurang sopan. Raja Naga kemudian berkata kepada Ratu Putri Duyung, "Ratu, jangan terlalu menyalahkannya." Menteri Kura-Kura hanya merasa cemas sesaat, dan itulah sebabnya dia akhirnya menyinggungmu. Ratu Putri Duyung dengan tenang memperhatikan saat keduanya saling meniru, tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Raja Naga ini tidak menghentikan bawahannya selama ini, dan malah menunggu sampai dia mengatakan semuanya sebelum akhirnya berpura-pura. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa dia tidak dapat mengatakan bahwa Menteri Kura-Kura ini hanya menyuarakan pikiran Raja Naga? Dia sangat cantik, dengan banyak pria yang mengejarnya. Jika dia tidak pintar, dia mungkin sudah dimangsa berkali-kali. Dia tidak mengungkapkannya dan malah berkata dengan lembut, "Aku sudah mengerti kesulitan Raja Naga. Hanya saja karena hal-hal yang kau katakan hari ini terlalu tiba-tiba, aku belum bisa mempersiapkannya sama sekali, dan butuh waktu untuk memikirkan bagaimana cara membalasnya." Raja Naga tidak dapat menahan rasa senangnya. "Silakan luangkan waktu untuk membuat keputusan, Ratu. Luangkan waktumu." Dia tersenyum lebar. Dia adalah wanita tercantik di ras Ocean, dan mungkin bahkan di seluruh dunia. Dia sekarang akan jatuh ke pelukannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kaisar Iblis yang mana? Dia sangat arogan dan berkuasa, namun dia tetap binasa pada akhirnya. Wanita yang dia kejar dengan gila-gilaan itu akhirnya menjadi milikku. Dia tertawa dingin dalam hati. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk memanjakan dan membujuk Ratu Putri Duyung, tetapi dia tidak bisa melunakkan hatinya yang keras sedikitpun. Namun kali ini, situasi monster alien telah menjadi kesempatannya. Ini benar-benar hasil terbaik. Dia bahkan ingin memberikan beberapa ciuman kepada utusan monster alien itu. Ketika Ratu Putri Duyung kembali ke kediamannya sendiri, ia mengunci diri di dalam dan menolak kunjungan dari siapapun. Banyak orang bertanya-tanya apa yang terjadi baru-baru ini dan apakah seseorang telah merusak suasana hatinya. Banyak dari mereka yang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka ingin mencari tahu siapa yang telah membuat Ratu marah untuk segera membantunya melampiaskan amarahnya. Ketika mendengar pengakuan, orang-orang itu seperti ekor burung merak yang berkibar, Ratu Putri Duyung menjadi semakin kesal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang itu semua menginginkan tubuhnya? Jika mereka tahu bahwa Raja Naga adalah pelaku utamanya, apakah mereka masih berani bersuara? "Ratu, Raja Naga itu benar-benar terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar menggunakan sesuatu seperti ini untuk mengancammu.
Pelayan yang lembut dan cantik di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini adalah pelayan pribadi Ratu Putri Duyung, jadi dia tentu tahu apa yang baru saja terjadi di istana. Ratu Putri Duyung mengusap kepalanya. Kepalaku sedang kacau sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pelayan itu terkejut. Jangan bilang kau benar-benar akan memuaskan Raja Naga itu. Ratu Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Raja Naga hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkanku, dan dia tidak benar-benar ingin membantuku. Aku bisa melihat bahwa dia masih bias terhadap monster asing di dalam. Tetapi jika Raja Naga menyerah, siapa lagi yang bisa kau minta bantuan? Tanya pembantu itu dengan ekspresi cemas dan sedih. Mungkin kau tidak perlu khawatir lagi. Monster asing itu mungkin benar-benar memenuhi janji mereka. Ekspresi Ratu Putri Duyung berubah serius. Aku telah mempelajari cara monster berperilaku. Mereka kejam, haus darah, licik, dan berubah-ubah. Mereka akan menarik kembali perjanjian apapun dengan apa yang disebut sekutu mereka setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah kejadian itu, jika ras samudera kita tidak mengalami pemusnahan, maka itu akan menjadi perbudakan. Aku jelas tidak bisa menyerah di sini. Tapi Raja Naga sudah seperti ini. Siapa lagi yang bisa kita cari? Alis pelayan itu cepat berkerut. Dia sudah hampir putus asa. Sang ratu sesungguhnya memiliki banyak teman, tetapi pada taraf tertentu, kebanyakan dari mereka tergila-gila pada penampilannya. Melawan monster jelas bukan masalah kecil. Mereka yang tidak memiliki banyak kemampuan tidak akan membantu meskipun mereka setuju, sementara mereka yang memiliki kemampuan sering menyarankan hal-hal yang tidak pantas seperti Raja Naga. Ini tampak seperti situasi yang sama sekali tidak ada harapan. Ekspresi Ratu Putri Duyung tetap tenang. Ketika aku masih kecil, aku sering bermimpi melihat seorang pria bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi aku tidak pernah bisa melihat seperti apa rupanya. Namun, aku percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan dunia ini. Pembantu itu tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ketika mendengar hal ini. Ratu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dewi yang sempurna di mata semua orang sebenarnya adalah seseorang yang sangat percaya pada mimpinya. Ia sudah mendengar mimpi ini berkali-kali. Awalnya ia hanya berkhayal seperti ratu, tetapi lama-kelamaan ia menyimpulkan bahwa itu hanyalah khayalan ratu. Sang ratu telah menolak banyak pria terbaik di dunia karena keberadaan orang itu. Ia bahkan telah menolak pria nomor satu di dunia sebelumnya, Kaisar Iblis. Sang Raja Naga, yang sama hebatnya, telah ditolak berkali-kali. Hal itu membuat orang-orang mulai bertanya-tanya apakah sang ratu benar-benar menyukai wanita. Dan sebagai bagian dari rasionalisasi itu, pembantu pribadi ratu telah menjadi tokoh utama, karena dialah salah satu orang yang paling dimanja ratu. Awalnya dia agak jijik dan marah, tetapi ketika dia memikirkan betapa cantiknya ratu, hanya memikirkan mereka benar-benar bersama saja sudah luar biasa. Namun, ia tahu bahwa sang ratu adalah wanita di antara para wanita, dan hatinya sudah memiliki tempat di suatu tempat. Jika pria-pria paling menonjol di dunia mengetahui bahwa mereka telah kalah dari seorang pria dalam mimpi, berapa banyak dari mereka yang akan langsung mati karena marah? Apa yang kamu tertawakan di sana? Ratu Putri Duyung memperhatikan sedikit perubahan ekspresinya dan merasa sedikit tidak senang. Pembantu itu segera mengerutkan kening. Saya tidak tertawa, Ratu pasti salah lihat. Kau jelas-jelas tertawa. Apakah kau menertawakanku? Aku benar-benar tidak melakukannya. Ah! Ampuni aku, NOVEL-B, Jen.com. Di area lain di Istana Naga, orang yang ada di dalamnya tidak bisa menahan diri untuk tertawa sama sekali. Seorang pengawal berpakaian putih membungkuk ke arah seorang wanita muda yang cantik, ekspresinya sangat serius saat berkata, "Putri, Raja Naga telah bersikap dingin kepada kita selama berhari-hari. Sepertinya dia tidak berniat bersekutu dengan ras iblis kita." Wanita muda di kursi paling atas mengenakan gaun berwarna cerah. Kombinasi warna seperti itu biasanya tampak terlalu mencolok, tetapi itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi wanita muda ini. Sosoknya yang tinggi dan ramping menonjolkan yang terbaik dari gaun itu, dan bahunya yang terbuka tampak elegan, cantik, dan terbentuk dengan baik. Ada kilau gading di kulitnya dari cahaya yang terpantul dari mutiara di sekitarnya yang melembutkan warna rumit gaunnya. Gaun panjang itu juga mengimbangi kulitnya yang putih. Bulu giok terselip di antara pelipisnya, yang membuat wajahnya tampak lebih anggun. Dalam hal pesona,
dia sebenarnya tidak kalah dengan kecantikan nomor satu ras samudra, Ratu Putri Duyung. Dan karena dia tampak sedikit lebih muda, dia memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh. Pelayan berpakaian putih itu hanya perlu menatapnya sekali sebelum kata-kata pujian yang tak ada habisnya mengalir dalam dirinya. Dia menjadi semakin yakin bahwa dia harus melindungi tekad putri cantik ini. Jika Zuan ada di sini, dia akan menyadari bahwa dia sangat mirip dengan teman lamanya. Wanita bulu giok itu tiba di dekat jendela dan melihat ke arah istana naga. Dia berkata dengan dingin, Raja Naga itu licik dan pengkhianat. Dia bahkan menyarankan agar aku menjadi selirnya, dan baru setelah itu dia akan mempertimbangkan aliansi kita. Pelayan berpakaian putih itu terkejut. Putri, Anda benar-benar tidak bisa meninggalkan kebahagiaan seumur hidup Anda. Ekspresi wanita bulu giok itu tetap tenang. Jika itu benar-benar bisa menyelamatkan ras Vien, mengorbankan kebahagiaan seseorang bukanlah masalah besar. Namun, niat Raja Naga itu tidak murni dan dia hanya ingin memanfaatkanku. Dia mungkin akan mengingkari janjinya bahkan jika aku setuju. Pelayan berpakaian putih itu menghela napas lega. Putri itu bijaksana. Raja Naga itu benar-benar bukan orang baik. Naga pada dasarnya penuh nafsu, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki pikiran seperti itu. Namun, dia seharusnya tidak memberikan janji kosong. Aku benar-benar sedikit kecewa dengan Raja Naga ini. Ekspresi wanita bulu giok itu sedingin es. Pelayan berpakaian putih itu merasa sedikit pusing. Tetapi jika Raja Naga tidak dapat diandalkan, kepada siapa lagi kita dapat meminta bantuan? Haruskah kita berbicara dengan Ratu Putri Duyung lagi? Dia mungkin orang yang paling bertekad untuk melawan monster di antara ras lautan. Ada sedikit harapan dalam dirinya saat dia mengatakan itu. Meskipun dia akan selamanya mencintai dan menghormati sang putri, Ratu Putri Duyung benar-benar terlalu cantik. Tidak ada pria yang tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya setelah melihatnya sekali. Ketika dia melihat mata penuh gairah dari pengawal berpakaian putih itu, wajah yang sangat cantik muncul di benak wanita berbulu giok itu. Meskipun mereka berdua wanita, dia masih ingat keterkejutan yang dia rasakan saat bertemu dengannya saat itu. Dia selalu percaya diri dengan penampilannya sendiri, tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa dia sedikit lebih rendah dari Ratu Putri Duyung. Pria mana yang bisa melupakan wanita secantik itu? Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun Ratu Putri Duyung bertekad untuk melawan, dia tidak cukup kuat. Dia hanya bisa mengandalkan pengaruhnya untuk memimpin pasukan ras samudra dalam perlawanan. Meskipun dia sangat cantik, siapa yang akan begitu mudah terpengaruh olehnya dalam masalah hidup dan mati ini? Kecuali jika dia bersedia melayani orang lain dengan tubuhnya, tetapi dilihat dari interaksi kita, temperamennya sombong dan angkuh. Dia pasti tidak akan merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Penjaga berpakaian putih itu mengangguk setuju. Kesannya terhadap Ratu Putri Duyung sangat tinggi. Dia merasa bahwa Dewi seperti itu adalah seseorang yang seharusnya dipuja oleh semua orang dan tidak dinodai oleh siapapun. Aku hanya takut kalau Raja Naga akan mengajukan beberapa tuntutan yang tidak pantas padanya, sebagaimana yang dilakukannya terhadap sang putri. Penjaga berpakaian putih itu hendak melanjutkan, namun ragu-ragu. Wanita bulu giok itu tersenyum. Dia sangat cantik. Jika dia bisa ditipu dengan mudah, para lelaki pasti sudah melahapnya sampai tak tersisa tulangnya. Daripada mengkhawatirkannya, kurasa lebih baik kita memikirkan keadaan kita saat ini. Pengawal berpakaian putih itu tahu bahwa pikirannya telah diketahui dan wajahnya memanas. Saya telah mendapat manfaat dari nasihat sang putri. Wanita berbulu giok itu duduk di depan meja dan mengambil cangkir teh untuk menyesapnya. Jari-jarinya yang indah dan ramping bahkan sedikit lebih putih daripada cangkir yang terbuat dari kerang. Jarinya mengetuk meja dengan ringan sambil berkata, seharusnya ada berita dari sana. Seorang penjaga berpakaian hitam bergegas menghampirinya saat dia berbicara. Dia membungkuk hormat ke arahnya dan berkata cepat, apa yang telah diprediksi sang putri benar. Raja Naga telah bertemu dengan sekelompok tamu misterius dan mereka mengobrol dengan sangat gembira. Aku diam-diam membuntuti mereka dan memastikan bahwa para tamu itu adalah utusan yang dikirim oleh para monster. Penjaga berpakaian putih itu terkejut saat mendengar ini. Utusan monster, ekspresi wanita bulu giok itu berubah dingin. Bagaimanapun juga, Raja Naga ingin memiliki kaki di setiap kubu. Jika kita tidak membuat persiapan sebelumnya, kita mungkin akan tertipu tanpa mengetahui apapun. Raja Naga ini benar-benar agak terlalu jahat,
kata penjaga berpakaian putih itu dengan marah. Tidak heran dia bersikap dingin kepada kita selama ini. Wanita bulu giok itu dengan lembut menggambar lingkaran di cangkir. Dulu aku hampir tertipu oleh Raja Naga ini. Aku benar-benar mengira dia hanya menginginkan kecantikanku. Sekarang, tampaknya itu tidak lebih dari sekadar alasan untuk menahan kita. Penjaga berpakaian putih itu tersipu malu. Dia telah mengutuk Raja Naga dengan sangat bebas akhir-akhir ini dan memperlakukannya seperti orang tua mesum. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa siapapun yang berhasil menjadi orang penting dalam posisi sebesar itu pasti tidak akan membiarkan nafsu menghalangi hal-hal yang lebih penting. Sikap pengawal berpakaian hitam itu berubah muram. Ia berkata dengan dingin, "Putri, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita." Dilihat dari senyum yang ia tunjukkan saat ia secara pribadi mengusir utusan monster itu, aku menduga bahwa ia sudah memihak pada pihak monster. Kau tidak perlu curiga begitu saja. Dia jelas-jelas memihak pada pihak monster, kata wanita berbulu giok itu dingin. Bagaimanapun juga, ramalan wanita suci itu benar. Raja Naga ini tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu untuk berpihak pada kita. Selama monster itu melempar ranting zaitun, dia pasti akan berpihak pada mereka. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita melakukan perjalanan tanpa hasil? Haruskah kita segera melaporkan hal ini kepada wanita suci itu? Ketika dia menyebut wanita suci itu, mata pengawal berpakaian putih itu penuh dengan rasa hormat. Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi lagi, kata wanita bulu giok itu dengan tenang. Apakah sang putri berkata bahwa Raja Naga akan menggunakan kita sebagai persembahan untuk para monster itu? Ekspresi penjaga berpakaian putih itu berubah. Wanita berbulu giok itu menatapnya dengan ekspresi memuji. Benar sekali, kamu sudah cukup dewasa akhir-akhir ini. Penjaga berpakaian putih itu secara refleks membusungkan dadanya sedikit saat menerima pujian dari wanita itu, tetapi dia segera memikirkan bahaya yang ada di depan dan bertanya dengan wajah khawatir, kalau begitu, bukankah itu berarti kita berada dalam situasi yang tidak ada harapan? Meskipun kultivasi mereka tidak rendah, Istana Naga adalah tempat yang penuh dengan kultivator kuat. Jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Penjaga berpakaian hitam itu berkata dengan getir, selama Raja Naga belum bertindak, aku akan mengawal sang putri ke tempat yang aman meskipun aku harus mati demi itu. Suan-suan, berhentilah bersikap tenang. Ini belum sampai ke titik itu. Wanita bulu giok itu memutar matanya. Wajah penjaga berpakaian hitam itu memanas. Dia mengalihkan pandangannya dengan kaku. Wanita bulu giok berkata, wanita suci itu sudah meramalkan situasi ini, jadi dia mempercayakan strategi kepadaku sebelumnya. Kedua pengawal itu sangat gembira saat mendengar itu. Seperti yang diharapkan dari wanita suci itu. Dia menggunakan strategi ilahi dan perencanaan yang luar biasa seperti yang diharapkan. Wanita bulu giok itu berputar, dan gaunnya yang berwarna cerah berubah menjadi seragam penjaga Istana Naga yang paling biasa. Suan-suan, apakah kamu sudah menyelidiki lokasi para utusan monster itu? Sudah. Apa yang akan dilakukan sang putri? Pengawal berpakaian hitam itu tercengang. Katakan, apakah menurutmu Raja Naga masih bisa bekerja sama dengan monster asing itu jika utusan mereka mati di Istana Naga? Ada senyum licik di wajah wanita bulu giok itu. Para pengawal berkulit hitam dan putih itu memuji. Strategi sang putri sungguh menakjubkan seperti yang diharapkan. Wanita bulu giok itu berkata dengan tidak sabar, kurangi sanjungan dan lebih menyentuh. Ganti dengan seragam penjaga Istana Naga. Dimengerti, kedua pengawal itu akhirnya mengerti mengapa sang putri meminta mereka mencari beberapa seragam pengawal Istana Naga. Mereka penuh kekaguman, tetapi mereka juga berkata dengan khawatir, utusan monster itu pasti memiliki banyak orang kuat di antara mereka. Apakah kita benar-benar dapat berhasil membunuh mereka? Ekspresi wanita bulu giok itu tetap tenang. Ras iblis kita telah mencapai momen krisis yang mengancam. Jika kita masih tidak berhasil, satu-satunya hal yang menunggu kita adalah kematian. Para penjaga hitam dan putih itu segera menjadi serius. Mereka berkata dengan hormat, 10.000 kematian tidak akan menghentikan kita dari melakukan apa yang harus kita lakukan. Demi ras Vien, wanita bulu giok itu tersenyum tipis. Dia menepuk bahu keduanya. Dengan lembut, tidak perlu putus asa seperti itu. Para monster sedang unggul saat ini, jadi mereka tidak bisa tidak menjadi sedikit lalai. Selain itu,
Kita berada di dalam istana naga sekarang dan mereka baru saja menerima keramah tamahan istana, jadi mudah bagi mereka untuk mengabaikan tindakan pencegahan. Peluang kita untuk berhasil masih cukup tinggi. Kedua pengawal itu saling berpandangan. Mereka diam-diam memutuskan bahwa mereka harus memastikan keselamatan sang putri. Ketiganya segera berganti pakaian dan menyusup ke istana utusan monster. Ada penjaga istana naga di sekitar, begitu pula penjaga monster itu sendiri di dalam. Namun, seperti yang diharapkan wanita berbulu giok itu, keamanannya tampak ketat, tetapi masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Dia melangkah masuk ke istana bersama kedua pengawalnya. Mereka segera dihentikan oleh para prajurit udang dan jenderal kepiting, yang bertanya, apa yang kalian semua lakukan? Pergantian penjaga, kata wanita bulu giok itu dengan tenang. Mengganti penjaga, sepertinya belum waktunya, iya. Pemimpin penjaga itu menatap rekannya dengan bingung. Tepat saat itu, bulu giok di kepala wanita muda itu berayun di depan para prajurit. Ini adalah token perintah yang diberikan Raja Naga kepadaku. Kami akan bertanggung jawab atas keamanan para utusan. Bulu itu mengeluarkan cahaya pelangi. Ekspresi para penjaga langsung mengendur dan mereka berteriak, dimengerti. Sambil berbicara, mereka minggir untuk membiarkan ketiganya masuk. Ketika mereka menutup pintu, para penjaga kembali ke posisi mereka. Kemudian, mereka tiba-tiba tersadar dari lamunan mereka, bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka tidak dapat menemukan jawabannya, apapun yang mereka pikirkan, jadi mereka memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Mereka semua adalah pekerja, dan berencana untuk bersenang-senang setelah shift ini. Untuk apa mereka bersikap serius? Kelompok wanita bulu giok yang terdiri dari 3 orang memasuki istana bagian dalam. Banyak penjaga monster melihat mereka berjalan masuk, tetapi mengira mereka adalah penjaga sungguhan yang dikirim Raja Naga, jadi mereka tidak terlalu curiga. Banyak dari mereka bahkan mengangguk ke arah mereka. Wanita bulu giok itu tentu saja menyapa para monster, lalu menemukan tempat terpencil untuk menyelinap diam-diam melalui keamanan istana bagian dalam. Penjaga berpakaian putih itu diam-diam menyeka keringatnya. Jantungku hampir copot dari dadaku. Sang putri sungguh menakjubkan. Simpan sanjungan untuk nanti. Apakah kalian semua masih ingat rencananya? Tanya wanita bulu giok itu dengan serius. Para penjaga berkata dengan ekspresi serius, kami sudah mengingatnya dengan saksama. Bagus. Mulai operasinya. Wanita bulu giok itu memberi isyarat tangan, dan mereka bertiga menyelinap ke ruangan yang berbeda di istana. 3 orang, 3 pedang. Mereka semua sudah siap mati dalam misi ini dan tidak menahan diri sama sekali. Banyak monster di antara para utusan itu mabuk berat, dan dengan demikian kehilangan nyawa mereka saat tertidur lelap. Namun masih ada beberapa individu yang kuat di antara mereka, dan bau darah membangunkan beberapa dari mereka. Sebagai tanggapan, para penjaga berpakaian putih dan hitam tidak tetap bersembunyi. Mereka melancarkan pembantaian besar-besaran, membuat istana menjadi kacau. Semua ini demi melindungi wanita bulu giok itu agar dia bisa memasuki istana utama. Di sanalah utusan monster utama tinggal. Hanya dengan membunuhnya, Raja Naga tidak akan punya jalan keluar lagi. Utusan monster itu juga terbangun karena suara gaduh di luar. Dia segera mendorong wanita kerang cantik di sampingnya. Wanita itu adalah pelayan wanita yang dikirim Raja Naga untuk menjilatnya. Ada desas-desus bahwa wanita itu dulunya adalah putri terhormat dari ras kerang. Wanita kerang itu sungguh sangat cantik. Seluruh tubuhnya lembut, dan tidak peduli seberapa kuat dia selalu terus memeluknya dengan hangat. Semakin lembut dia dan semakin dia terisak, semakin terangsang dia dan semakin dia menikmati dirinya sendiri. Dia baru saja akan mencapai klimaks ketika tiba-tiba ada banyak suara di luar. Apa yang terjadi? Utusan monster itu benar-benar tidak puas. Mereka benar-benar telah mengganggu kondisi mentalnya yang halus dan elegan. Tidak ada jawaban, dan ekspresinya berubah. Ia segera membungkus dirinya dengan pakaian dan tiba di ambang jendela. Ia membuka jendela dan bersiap untuk melarikan diri melaluinya. Tepat saat itu, seberkas cahaya pedang menusuknya secara diagonal. Dia lengah dan segera mundur untuk menghindarinya, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Cahaya pedang itu terus melaju dan memotong sepotong daging di sana. Astaga, teriakan pahit bergema di udara. Utusan monster itu berguling-guling di tanah karena kesakitan. Kakak laki-lakinya yang gagah berani dan bersemangat kini benar-benar terpisah darinya selamanya.
Dia telah menjadi seorang Kasim. Ketika dia melihat apa yang baru saja dia potong, wajah wanita bulu giok itu memerah. Namun, dia tidak ragu-ragu dan terus menyerang. Utusan monster itu berguling-guling di tanah untuk menghindari serangannya dengan cara yang menyedihkan. Dia terkejut dan marah. Dia sudah bisa tahu bahwa kultivasi pembunuh ini sedikit lebih lemah daripada miliknya. Jika dia bertarung dengan adil dan pantas, dia tidak akan punya kesempatan. Tapi dia benar-benar mabuk dan telah menghabiskan terlalu banyak energi pada tubuh wanita kerang itu. Kondisinya saat ini terlalu buruk. Terlebih lagi, reaksi pertamanya adalah mengira bahwa Raja Naga telah menyerang dan dia secara refleks mencoba melarikan diri. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pembunuh itu bersembunyi tepat di luar jendela untuk memberikan pukulan yang menghancurkan itu? Dia sekarang terluka parah dan bukan tandingannya. Di saat kritisnya, dia mengaktifkan banyak senjata sihirnya untuk menyerangnya. Namun, dengan mengangkat tangannya, seberkas cahaya pelangi bersinar. Kemudian, semua harta karun itu berhamburan di tanah. Utusan itu membelalakkan matanya. Dia menyaksikan pemandangan ini dengan sangat tidak percaya. Harta karun macam apa itu? Namun, ia tidak punya kesempatan lagi untuk mengetahui kebenarannya. Pedang itu langsung menusuk kepalanya, dan hidupnya pun berakhir. Di kejauhan, wanita kerang itu tercengang saat dia melihatnya. Wanita bulu giok itu menatapnya, tetapi kemudian tidak memedulikannya lagi. Pedangnya dengan cepat menebas kepala utusan monster itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk membuat Raja Naga tidak punya jalan keluar selain menggantung kepala utusan monster itu di luar Istana Naga? Dia sangat bersemangat. Meskipun ada banyak perubahan dan rintangan hari ini, semuanya berjalan lancar. Raja Naga sekarang tidak bisa lagi bersekutu dengan monster, NOVEL-B, Jendot Cheom. Dia hendak melompat keluar jendela ketika ekspresinya berubah. Dia dengan cepat jungkir balik ke belakang dan keluar dari ruangan. Kemudian, dia melihat keluar jendela dengan bingung. Kau masih ingin pergi setelah membunuh utusan monster kita? Sosok yang tinggi dan tegap perlahan berjalan mendekat. Dia jelas berada 100 meter jauhnya saat pertama kali berbicara. Namun sedetik kemudian, dia sudah berdiri di depan jendela. Siapa kamu? Hati wanita bulu giok itu hancur. Dia juga monster, tetapi tekanan yang dia berikan berkali-kali lebih kuat daripada utusan monster itu. Aku Mojart. Kau mungkin pernah mendengar namaku sebelumnya. Sosok yang tinggi dan tegap itu tersenyum. Raja Inses. Wanita berbulu giok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia adalah tangan kiri penguasa pembantaian, seseorang yang memimpin sepertiga pasukan monster. Orang ini telah membunuh banyak ahli ras iblis sebelumnya. Ini adalah tembakan besar yang menduduki peringkat ketiga di antara monster alien. Bab 2399, Pertemuan yang ditakdirkan. Bulu-bulu halus wanita bulu giok itu berdiri tegak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak bahaya. Ras Vian dan monster telah bertarung selama bertahun-tahun. Para iblis yang masih hidup sudah hafal nama-nama monster yang kuat. Misalnya, Raja Mojart yang suka berzina adalah orang yang telah membunuh banyak sekali prajurit ras Vian yang kuat. Wanita bulu giok itu benar-benar tidak mengerti mengapa dia muncul di sini. Dia tidak lebih dari seorang utusan, jadi mengapa seseorang yang begitu kuat muncul secara pribadi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara rinci. Dia mengubah arah dan menghancurkan jendela untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos? Mojart menghela napas dan berkata, melarikan diri tidak diperbolehkan di sini. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan membanjiri seluruh ruangan. Energi yang kuat dan agung memenuhi dunia. Wanita bulu giok itu langsung merasa seolah-olah sekelilingnya menjadi sangat berat, seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya membebani tubuhnya. Dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan gerakannya yang lincah dan anggun dan jatuh dari udara. Namun, dia menggertakkan giginya dan mengangkat bulu giok itu, menusukkannya dengan pedang panjangnya. Meskipun dia tahu dia pasti kalah oleh monster besar ini, bukan gayanya untuk hanya menunggu kematian. Dia masih berniat untuk bertarung sampai akhir. Sedikit ejekan terpancar di mata Mojart saat melihat gerakannya. Dia berkata, perlawanan dilarang di sini. Ketika mendengar itu, wanita berbulu giok itu tidak dapat lagi memegang bulu dan pedang panjangnya. Keduanya jatuh ke tanah, membuatnya tercengang. Pada saat yang sama, dia tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam.
Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan tidak ada banyak pertarungan yang bisa dilakukan. Bulu merak. Mojard menatap bulu di tanah. Dan kupikir itu adalah Raja Naga yang sedang mencari kematian. Jadi, kau adalah putri merak dari utusan ras iblis. Hati putri merak hancur. Rencananya untuk menjebak Raja Naga dan mengalihkan kesalahan kini telah gagal total. Putri, cepat keluar dari sini. Tepat saat itu, dua suara berteriak. Dua garis cahaya, satu putih dan satu hitam, menyerbu ke arah Mojard. Lemah, kata Mojard sambil mendengus dingin. Ia mengulurkan tangannya, dan pedang panjang di tangan para penjaga itu terpilin seperti adonan goreng. Pupil mata para penjaga mengecil dengan cepat. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka menerima pukulan keras di dada dan terpental seperti karung pasir. Suan-suan, teriak putri merak, matanya terbelalak. Namun, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa batasan di sekelilingnya telah sedikit mengendur. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil senjata dan artefak sihir yang telah dijatuhkannya. Dia menendang dan menggunakan keterampilan gerakan rahasia ras merak. Sepasang sayap terbentang di belakangnya, dan dia melesat ke kejauhan seperti kilatan petir. Dia menahan kesedihan yang membuncah dalam dirinya. Mereka berdua telah mengorbankan hidup mereka untuk memberinya kesempatan ini, jadi bagaimana mungkin dia menyia-nyiakan usaha mereka? Jika dia tetap tinggal untuk menyelamatkan mereka, tidak ada dari mereka yang akan bisa pergi. Namun, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia berhasil melarikan diri, dia bisa segera memberitahu Rasvien. Raja Mojard yang suka berzinah jelas-jelas merencanakan sesuatu yang besar, jadi dia pasti harus memperingatkan wanita suci itu. Mojard tidak mengejarnya, sebaliknya, dia tetap di tempatnya dan memberi perintah. Putri merak sudah terluka parah dan tidak bisa melarikan diri. Tangkap dia dan bawa dia kembali. Hanya seorang putri merak yang remeh tidak pantas untuk dia hadapi secara pribadi. Dimengerti, para monster yang telah tiba dan menerima perintah itu pun pergi ke arah tempat putri merak melarikan diri. Mojard pindah ke posisi di mana putri merak tadi berada. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang dan bulu merak muncul di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Gadis kecil itu telah memberiku pencerahan. Kita juga bisa melakukan ini dan itu. Sementara itu, di dalam kamar peristirahatan Ratu Putri Duyung, dia duduk dengan cemas di dekat jendela. Saat itu, dia mendengar aktivitas di Istana Naga. Dia segera memanggil seorang pelayan, bertanya, apa yang terjadi di luar. Pembantu itu melaporkan, menjawab pertanyaan Ratu, sepertinya ada seorang pembunuh yang masuk. Para pengawal istana saat ini sedang memburu mereka. Seorang pembunuh. Sang Ratu Putri Duyung mengernyit sedikit. Siapa yang akan melakukan pembunuhan saat ini? Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada monster yang ikut dalam pencarian juga, jawab pembantu itu. Monster, ekspresi Ratu Putri Duyung berubah dan dia segera berdiri. Cepat, ikuti aku. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Dia segera keluar setelah berbicara. Pembantu itu tertegun, tetapi dia segera memanggil beberapa pengawal Putri Duyung untuk mengikutinya. Tidak lama setelah rombongan Ratu Putri Duyung pergi, mereka dihentikan oleh para penjaga Istana Naga. Ratu Putri Duyung, istana sedang melacak seorang pembunuh sekarang. Demi keamanan, kami meminta Ratu untuk kembali ke dalam dan beristirahat. Ratu Putri Duyung berkata dengan tenang, aku merasa agak pengap berada di dalam terlalu lama dan ingin keluar untuk menghirup udara segar. Tapi sekarang terlalu berbahaya, kata pemimpin pengawal itu dengan penuh pertimbangan. Pada saat yang sama, dia meliriknya sekilas dan terpana oleh kecantikannya. Ratu Putri Duyung bahkan lebih cantik dari yang dikatakan legenda. Tidak mengherankan bahwa saudara-saudaranya ingin bertugas sebagai pengawal di luar istananya. Melindungi seseorang secantik ini adalah hal yang paling menakjubkan di seluruh dunia. Ratu Putri Duyung tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, perwira, tetapi aku punya banyak pengawal, dan aku sendiri bukan orang yang mudah ditipu. Tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika kita bertemu pembunuh itu. Kita bahkan mungkin bisa membantu Raja Naga menangkap pembunuh itu. Ketika melihat senyum manisnya, pemimpin penjaga ini merasakan seluruh tubuhnya pusing. Dia tersenyum padaku, dia tersenyum padaku. Dia tersenyum padaku. Petugas itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan nada menyanjung, istana tidak terlalu aman saat ini, jadi mungkin petugas ini bisa mengawal Ratu secara pribadi.
Ratu Putri Duyung sedikit mengernyit. Dia sedang menuju ke sana untuk menyelamatkan pembunuh tak dikenal itu. Bagaimana dia bisa bergerak dengan kehadiran para pengawal Istana Naga? Pembantunya pun mengungkapkan perasaannya dan berkata dengan mendengus dingin, "Maaf, Perwira, tetapi ratu kami adalah tamu terhormat Raja Naga dan bukan seorang tahanan. Mengapa dia perlu diawasi oleh seseorang?" Petugas itu baru saja menyadari kerutan di dahi Ratu Putri Duyung. Dia langsung berteriak dalam hati karena menyesal. "Sudah berakhir, aku menjilat terlalu keras." Ketika mendengar ucapan pembantunya, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. "Aku tidak berani, Ratu salah paham. Identitas macam apa yang dimiliki Ratu Putri Duyung?" Raja Naga memperlakukannya dengan sangat hormat. Jika hubungan mereka hancur karena dia, bahkan 10 nyawa pun tidak akan cukup baginya untuk bertahan hidup. Karena itu, dia segera minggir. Ratu Putri Duyung mengangguk padanya sedikit dan memimpin orang-orangnya keluar. Awalnya, pemimpin pengawal itu agak gugup, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang ketika dia melihat Ratu mengangguk ke arahnya. Dia tidak bisa menahan senyum konyol di wajahnya. Begitu mereka berhasil lepas dari pengawal Istana Naga, pelayan itu menghampiri Ratu Putri Duyung. "Ratu, kita mau kemana sekarang?" Dia masih tidak mengerti mengapa Ratu tiba-tiba ingin meninggalkan istana. Ada seorang pembunuh yang berkeliaran, jadi berjalan-jalan memang cukup berbahaya. Novel.b.in.com. Ratu Putri Duyung tidak menjawab, dan malah menutup matanya. Ia segera menggerakkan tangannya, dan lapisan-lapisan riak air samar-samar tersebar di sekelilingnya. Ia sangat ahli dalam keterampilan elemen air, jadi air akan memberitahunya segalanya. Sementara itu, Zuan telah melakukan perjalanan siang dan malam dan telah tiba di luar Istana Naga. Dia berdiri di depan gunung dasar laut dan bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa tidak ada di sini? Mengapa tidak ada di sini?" Meskipun mereka masih berada di dunia kultivasi zaman kuno jauh lebih besar daripada versi yang dikenal Zuan. Banyak medan juga telah berubah. Dia telah melakukan perjalanan siang dan malam dan menghabiskan banyak waktu untuk akhirnya mencapai Laut Timur, lalu menghabiskan beberapa hari lagi untuk menemukan Istana Naga. Namun, alih-alih pergi ke istana, dia langsung pergi ke makam 10.000 naga. Meskipun medannya sedikit berbeda, lokasi umumnya tidak berubah. Namun, ketika ia melihat hamparan pegunungan dasar laut dan jurang tak berdasar yang tak terputus, bahkan ia pun sedikit tercengang. Ia bergumam, "Kurasa ingatanku tidak salah. Kenapa tidak ada di sini?" Kebingungannya bukan tanpa alasan. Tidak ada jejak makam 10.000 naga yang megah dan mengesankan itu. Dia bahkan mencari kemana-mana dalam radius 100 mil, tetapi dia tetap tidak dapat melihat bangunan yang dikenalnya itu. Awalnya, Zuan berpikir bahwa mungkin bentang alamnya terlalu luas, sehingga makam 10.000 naga sebenarnya berada di tempat yang berbeda. Namun, ia segera merasakan energi naga dan kematian yang kaya di dalam pegunungan dasar laut. Itu berarti ras naga menguburkan anggota klan mereka yang telah meninggal di pegunungan ini. Ternyata, ia tidak menemukan tempat yang salah. Saat melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal di hadapannya, Zuan bertanya-tanya di mana sebenarnya makam itu berada. Mungkinkah makam 10.000 naga dibangun pada zaman ini? Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, dia terkejut. Lagi pula, ketika dia berada di dalam makam saat itu, dia merasa seolah-olah makam itu sudah ada selama puluhan ribu tahun. Mengapa tiba-tiba menjadi hanya beberapa ribu tahun? Sekalipun penuh dengan kebingungan, Zuan tetap memutuskan untuk melihat-lihat pegunungan dasar laut untuk melihat apakah ia dapat menemukan suar hukum dunia dan pintu masuk ke dunia bawah. Di dalam Istana Naga, Ratu Putri Duyung membuka matanya. Ia melihat ke arah selatan. Ketemu mereka. Sambil berbicara, dia segera berlari ke arah itu. Dia segera tiba di sebuah taman batu yang terpencil. Begitu dia mendekat, cahaya dingin yang tajam melesat ke arahnya. Namun, cermin air yang beriak muncul di hadapan Ratu Putri Duyung, menghalangi serangan ganas ini. Tepat saat itu, Putri Merak, yang bersembunyi di dalam taman batu, melihat siapa dia. Dia tercengang, tidak menyangka akan bertemu dengan wanita cantik nomor 1 dari ras laut di sini. "Kau," Ratu Putri Duyung tersenyum. "Ini aku bukan musuhmu." Mendengar suara lembut itu, Putri Merak tak dapat bertahan lagi. Ia pun pingsan di tempat. Iklan oleh Pub Future. Ratu Putri Duyung segera membantunya berdiri.
Ketika dia merasakan betapa lemahnya sang putri, dia berpikir dalam hati, luka-lukanya benar-benar serius. Dia menepuk tubuh sang putri dengan jarinya, dan cahaya biru pucat mulai menyebar ke seluruh tubuh Putri Merak. Air dapat menyembuhkan semua makhluk hidup. Kerutan di dahi Putri Merak sedikit mengendur saat luka seriusnya mulai terkendali. Ratu Putri Duyung mengernyit sedikit. Energi monster. Dia secara alami merasakan kekuatan macam apa yang telah melukai Putri Merak dengan serius. Kekuatan itu juga berasal dari sumber tingkat tinggi. Apakah para utusan monster benar-benar memiliki seseorang sekuat itu di antara mereka? Namun, dia tidak sempat memikirkannya lebih lanjut. Dia segera membawa sang putri kembali ke kamarnya. Ketika Putri Merak terbangun lagi, ia mendapati dirinya terbaring di ranjang empuk. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit hingga ia merasa seperti akan hancur. Ia juga sangat lemah. Dia teringat wajah cantik yang tak terkira yang dilihatnya sebelum dia pingsan dan tanpa sadar menoleh ke samping. Benar saja, wanita cantik yang bahkan dapat menggerakkan hati wanita itu duduk di dekatnya, membaca beberapa lembar batu giok di tangannya. Kau sudah bangun. Ratu Putri Duyung memiliki senyum tipis di wajahnya yang memberikan perasaan yang sangat menyegarkan. Putri Merak sedikit bimbang saat merasakan nada ramah dalam suara ratu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Ratu Putri Duyung. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya dan akur, dia jelas-jelas bermaksud agar ras Samudra yang disalahkan. Ratu Putri Duyung juga merupakan anggota ras Samudra, jadi Putri Merak tidak menyangka bahwa yang pertama akan menyelamatkannya. Aku baru saja bertanya-tanya, sepertinya kau membuat keributan kali ini. Ratu Putri Duyung juga menatap balik wanita muda itu dengan ekspresi rumit. Kau bahkan berhasil mengambil kepala pemimpin utusan monster itu. Nada bicaranya mengandung sedikit pujian. Wanita muda ini benar-benar berani melakukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Namun, Putri Merak sama sekali tidak merasa senang. Meski begitu, aku gagal di langkah terakhir. Explore Discovery Feed now. Explore Discovery Feed now. Discovery Feed, iklan oleh Pub Future. Lagi pula, dia melakukannya dengan maksud agar semua utusan monster mati di Istana Naga, sehingga dia bisa menjebak Raja Naga. Dengan begitu, dia tidak akan bisa lagi berpihak pada monster dan hanya bisa bekerja sama dengan Rasvien. Namun siapa sangka Mojart juga bersembunyi di sana. Terlebih lagi, dia sudah bertemu langsung dengannya. Dia sudah tahu seperti apa rupa wanita itu dari penampilan dan senjatanya. Selain itu, dua pengawal ras Merak, Suan-Suan dan Susu, juga telah jatuh ke tangan monster itu, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Tidak ada cara untuk menjebak ras naga lagi. Rencananya sudah gagal. Selain itu, begitu Raja Naga mengetahui kebenarannya, dia pasti akan membencinya dengan keras dan menyalahkan ras iblis. Mungkin dia bahkan akan sepenuhnya berpihak pada monster, dan dia akan dikenang sebagai pendosa besar. Air matanya tak kuasa untuk tak jatuh saat ia menyadari hal itu. NOVEL-B-IN.com. Ratu Putri Duyung mendesah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia berkata, kamu harus istirahat dulu. Aku akan mencoba dan melihat apakah ada hal lain yang bisa kulakukan. Putri Merak segera mengangkat kepalanya saat mendengar itu. Dia bahkan tidak mau repot-repot menyeka air matanya saat dia bertanya, Ratu masih punya solusi. Ketika melihat ekspresi penuh harap sang putri, Ratu Putri Duyung memaksakan senyum, tetapi dia tidak menjawab. Emosinya sedang kacau. Bisakah dia benar-benar menyetujui syarat Raja Naga dan mempertaruhkan masa depan ras laut, atau bahkan seluruh dunia? Saat itu, terdengar keributan di luar. Ekspresi Ratu Putri Duyung berubah. Dia bangkit dan berkata, cari tempat untuk bersembunyi. Cepat. Setelah itu, dia tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut. Dia mengangkat gaunnya sedikit dan bergegas pergi. Tepat saat itu, seorang pelayan berkata dengan cemas, Raja Naga, Ratu sudah beristirahat. Sesuatu yang besar terjadi di istana, jadi aku harus segera berbicara dengan Ratu. Minggirlah. Raja Naga mendengus, dan dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul. Bagaimana mungkin pelayan itu bisa menghentikannya? Titik gravitasinya menjadi tidak stabil dan dia jatuh ke samping. Namun tak lama kemudian, dia merasakan pelukan lembut. Dia tak dapat menahan rasa bahagia. Ratu Putri Duyung membantunya berdiri. Kemudian, dia menatap Raja Naga dengan dingin. Raja Naga, kau datang dengan kasar di tengah malam.
Ini bukan cara yang tepat untuk menerima tamu, bukan begitu. Ketika dia melihat kemarahan di mata ratu, Raja Naga terkejut. Tidak peduli pria manapun itu, membuat wanita cantik yang luar biasa marah akan membuat mereka merasa sedikit bersalah. Dia segera berkata dengan nada minta maaf, "Ratu salah paham. Raja ini tidak bermaksud bersikap kasar. Namun, sesuatu yang besar terjadi di istana, dan itu terkait dengan kelangsungan hidup ras laut, jadi itulah mengapa saya agak kasar dan gegabah." Ratu Putri Duyung berkata dengan dingin, "Apa yang kubicarakan dengan Raja Naga sebelumnya juga terkait dengan hidup dan mati ras laut, tetapi Raja Naga tampak tidak terlalu peduli saat itu. Mengapa tiba-tiba ada masalah hidup dan mati lagi sekarang?" Raja Naga terkekeh canggung. Ia tidak menanggapi ucapannya, dan malah melanjutkan perkataannya. "Delegasi monster menjadi sasaran pembunuhan hari ini. Utusan monster itu benar-benar terbunuh, dan itu bahkan terjadi di Istana Naga. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mungkin akan terjadi pembalasan yang dahsyat dari pasukan monster. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Bukankah para monster selalu membanggakan betapa kuatnya anggota mereka? Bagaimana mungkin seseorang seperti utusan itu bisa terbunuh?" Nada bicara Ratu Putri Duyung mengandung sedikit nada mengejek. Pada akhirnya, itu semua karena ketidakmampuan mereka sendiri. Mengapa Raja Naga begitu khawatir? Pembunuh itu mengenakan seragam ras Ocean kita. Jika kita tidak menemukan mereka, bukankah ras Ocean kita akan sangat terjebak? Suara Raja Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak naik beberapa oktav. Ratu Putri Duyung terkejut. Monster-monster itu ternyata belum mengumumkan identitas Putri Merak.